Kembali lagi di program baru kita Wanjer Wawasan Jerry bersama gua Jerry Simamora. Hari ini gua mau ngejelasin tentang provinsi tempat di mana gua lahir ya. Provinsi atau kota yang ada di Pulau Sumatera. Provinsi yang memorable sama gua karena pastinya ya, karena gua lahir di sono. Hari ini gua mau ngebahas tentang Provinsi Bengkulu, provinsi yang menurut gue termasuk provinsi tua ya di Sumatera karena mereka berdiri di tahun 1967. Jadi ya udah hampir 55 tahun kali ya atau 56 tahun. Pastinya gue belum. Pastinya nanti kalian cari sendiri, oke? Okay? Jadi Provinsi Bengkulu ini adalah provinsi yang dulunya itu dijajah Inggris selama 139 tahun. Itu dari tahun 1685 sampai 1829. 1824 itu, jadi selama itu tuh Bengkulu dijajah sama Inggris. Terus setelah udah 139 tahun, Bengkulu berubah penjajah lagi sesuai dengan Indonesia, berubah lagi penjajahnya dari 1824 sampai 1942 dijajah sama Belanda. Jadi selama penjajahan itu rakyat Bengkulu ya seperti kita tahu tergerus miskin ya kan, diambil hasil-hasil buminya, ya biasalah sikap-sikap penjajah. Yang kemudian setelah penjajahan dua negara Eropa tersebut diganti lagi sama negara Asia, saudara kita yaitu Jepang tahun 1942 sampai 1945. Bengkulu ini adalah kota di mana pendiri bangsa kita pernah diasingkan, yaitu Insinyur Soekarno. Dari 1942 pada tahun-tahun tersebut Bung Karno diasingkan ke Bengkulu, khususnya di kota Bengkulu. Di situ juga Presiden Soekarno ketemu sama ibu negara yang ngejahit bendera negara kita, yaitu Ibu Fatmawati. Selama di Bengkulu banyak pergerakan-pergerakan atau pergolakan yang terjadi untuk ngebangun Indonesia, pastinya dong. Nah, di Bengkulu ini punya banyak punya satu tanaman-tanaman khas. Satu tanaman khas ya, kalau tanaman-tanaman banyak. Satu tanaman khas, yaitu namanya tanaman bunga rafflesia. Bunga rafflesia ini ditemukan oleh Sir Thomas Stanford Raffles pas dia lagi ngejelajah hutan-hutan Sumatera, khususnya di Bengkulu. Jadi ketika dia lagi ngejelajah, dia lihat, tuh bunga unik juga, bagus juga. Nah itu dia, ketemu deh tuh bunga rafflesia. Bunga rafflesia ini adalah bunganya kayak bunga bangkai gitu, punya wangian yang cukup tajam dan emang suka makan serangga gitu. Dan ini adalah bunga yang ngebikin bumi Bengkulu itu disebutin menjadi bumi rafflesia. Selain sejarah-sejarah di belakang tersebut, Bengkulu juga punya banyak tempat wisata di kota khususnya, dan juga punya banyak tempat atau punya acara festival tahunan. Kalau untuk acara festival tahunan sendiri, Bengkulu itu punya namanya Festival Tabot. Nah, Festival Tabot ini itu festival yang pasti akan selalu terjadi atau selalu dibikin di tanggal 1 sampai 10 Muharram. Jadi dari tanggal 1 sampai 10 Muharram pada saat tahun baru Islam di Bengkulu, buat teman-teman yang pengen lihat, coba datang aja ke Bengkulu, pasti ada pesta rakyat, yaitu Pesta Tabot, untuk mengenang cucu dari Nabi Muhammad SAW ketika perang di Padang Karbala gitu. Dan juga di Bengkulu ini selain punya festival Tabot tahunan yang diadain 10 hari, di Bengkulu juga punya tempat-tempat destinasi wisata, khususnya untuk di daerah-daerah kabupaten di Provinsi Bengkulu ya. Ada air terjun, ada kebun teh, ada pantai. Kalau di Bengkulu sendiri sih pantai yang paling terkenal tuh Pantai Panjang ya. Itu disebut Pantai Panjang karena punya garis pantai yang panjang banget, mungkin bisa sampai 10 kilo kali ya atau lebih. Dan itu menjadi tempat di mana anak-anak muda Bengkulu biasanya pas lagi sore menuju maghrib atau mungkin di malam minggu, mereka nongkrong-nongkrongnya di sana, di Pantai Panjang Bengkulu. Selain itu, di Bengkulu juga punya benteng, yang bentengnya cukup gede dan cukup kuat. Benteng hasil peninggalan dari
penjajahan Inggris, yaitu namanya Benteng Marlborough. Benteng Marlborough ini dibangun dari tahun 1714 sampai 1719, sorry, dari tahun 1714 sampai 1719. Dia dibangun oleh perusahaan dagangnya Inggris. Kalau kita selama ini tahu namanya perusahaan dagang Belanda VOC, kalau ini EIC. Mereka ngebangun di sana tepat di depan pantai. Jadi ketika tentara-tentaranya Inggris mau ngelihat, kapalnya masuk, di depan mereka udah ada langsung pantainya gitu. Nama daerahnya di sana itu ada nama daerahnya Pantai Tapak Padri. Nah, di sanalah tempat Benteng Marlborough ada. Juga selain di situ ada juga masjid peninggalan dari Soekarno. Ini masjid ini adalah masjid tua yang pernah dipugar oleh Soekarno, namanya Masjid Jami Kota Bengkulu. Posisi Masjid Jami itu persis di tengah jalan. Jadi kayak bundaran gitu loh posisinya. Jadi kalau teman-teman datang ke Bengkulu, pengen ngelihat peninggalan-peninggalan dari Inggris atau mungkin peninggalan-peninggalan dari rumah pengasingannya Soekarno, ada tuh di Bengkulu. Kalau di Bengkulu rumah pengasingan Soekarno adanya di daerah Anggut. Jadi kalau orang nanya daerah Anggut mana, mau lihat rumah Soekarno, nah orang-orang Kota Bengkulu pasti tahu itu. Atau mungkin setelah itu nggak jauh dari situ pengen ke pantai yang saya bilang tadi, Pantai Panjang, nah, itu bisa dengan waktu singkat kalian pergi ke sana. Selain itu, kalau misalnya datang ke Bengkulu, punya banyak lagi destinasi wisata di kabupaten. Ada Pantai Laguna di Kaur, itu letaknya cukup jauh dari kota ya, mungkin sekitar 3 sampai 4 jam gitu naik kendaraan. Itu dekat posisinya sama kabupaten terakhir yang dekat ke Lampung. Jadi Bengkulu ini dengan berbagai potensi alamnya itu ngikutin daerah-daerah perbatasan provinsinya. Kalau ke utara banyak kan pantai, dan ke selatan. Nah itu yang dekat ke Lampung sama yang dekat ke Sumatera Barat. Tapi kalau misalnya mau ke pegunungan, mau lihat kebun teh, air terjun atau segala macam, itu dekatnya ke arah daerah Sumatera Selatan. Itu daerah Curug, daerah Kapayang. Nah di kabupaten-kabupaten tersebut, Curug dan Kapayang itu daerah dingin. Jadi di sana banyak kebun teh, ada air terjun, pemandian air panas yang dari perut inti bumi ya, dari perut bumi gitu. Jadi kalau kalian ke Bengkulu, saya yakin pasti nggak akan bosan. Cuman waktunya dan fisiknya dipersiapin. Karena setiap jarak tempat wisata punya jarak yang cukup jauh gitu. Selain tempat wisata oh iya, ada lagi tempat wisata di Bengkulu, yaitu namanya Kampung Cina, yang posisinya dekat banget sama Benteng Marlborough. Jadi kalau di Bengkulu itu posisi daerahnya dekat banget sama Benteng Marlborough, ada Kampung Cina yang rumah-rumahnya itu masih seperti kayak kita nonton film-film Shaolin. Jadi bentuk rumahnya itu masih bentuk-bentuk rumah Cina dulu gitu. Jadi buat teman-teman yang suka pengen foto-foto gaya-gaya uh, tahun-tahun dulu, ya misalnya gaya-gaya tahun-tahun 1900-an atau tahun 1800 akhir. Nah, itu bisa datang aja ke Kampung Cina gitu. Bengkulu selain terkenal sama keadaan uh, wisatanya yang saya jelaskan tadi dan juga sejarahnya. Jadi buat teman-teman yang nonton di video nih, khususnya buat teman-teman mau dari ujung timur, mau di Indonesia Tengah, atau mungkin di mana-mana, bisa deh datang ke Bengkulu. Itu tempat wisata yang gue kasih tahu. Mungkin itu bisa bikin kalian untuk nama-nama sejarah atau nama-nama pengetahuan tentang ini wilayah di Indonesia luas loh. Ini buat teman-teman juga nih yang orang Bengkulu asli. Coba deh kalian juga promosiin kota Bengkulu biar gak sepi-sepi amat tuh kota Bengkulu. Karena Bengkulu juga termasuk provinsi loh, termasuk kota. Mungkin orang aja yang banyak yang kurang tahu. Jadi teman-teman bisa deh datang kayak gitu ke Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu karena tempat wisata dan orang-orangnya juga ramah. Yang kedua, kalian juga nggak usah takut. Akomodasi di Bengkulu juga udah lengkap kok. Jadi kalian bisa tidur di hotel atau mungkin di tempat mana yang bikin kalian ngerasa nyaman. Jadi intinya dari obrolan gua hari ini,
Datang ke Bengkulu, liburan di Bengkulu, biar happy di Bengkulu. Sekian dari gua, terima kasih.